Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala MTSRA Cabang Kabupaten Tegal Kyai Trisalis, yang kami hormati kepada segenap asatid yang alhamdulillah malam hari ini hadir di majelis ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di bulan suci Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah di bulan puasa. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini ini termasuk salah satu dari ibadah menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan malam hari ini kami mewakili MTSRA PAC Kramat dalam rangka memenuhi tugas untuk membacakan kitab dalam program MTSRA PC. Dalam kesempatan malam hari ini akan kami bacakan kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu kitab kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li ridhallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususal mu'allif hadzal kitab wa jami' asatidina masyikhina wa li walidina syai'ul lana walhamdul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hadisul awwalu ay hadza tegese utawi iki iku al-hadisu hadis al-awwalu kang awal. An Amirul Mukminina ay ruwiya an Amirul Mukminina, den riwayatake saking pemimpine wong-wong mukmin rupane Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala dawuh sapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Kanjeng Rasul sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu haladawuh sapa Rasul, innamal a'malu angin pestine utawi sahe pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat, wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben awa-awaan ma utawi perkara nawa kang wis niat sapa imri'in. Faman mongko utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah iman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah,
fa hijratuhu mongko utawi hijrah man iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan maring utusane Allah. Wa man kanat lan wa man utawi sabane wong iku kanat ana apa hijratu hijrah man iku li dunya karana dunya yusibuha kang merkoleh sapa man ing dunya awi mraatin utawa wong wadon yungkihuha kang arep nikahi sapa man ing imro'ah maring mak. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa al imam al muhaddisina imam lorone para ahli hadis rupane Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al Bukhari wa Abul Husain lan Abul Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim. Alladaini kang utawi karo-karone kitabe sahih Imam Bukhari lan Muslim huma hiya alladaini iku ashahul kutubi luweh sahih pira-pira kitab al musannafati kang den anggit. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasannya hadis yang pertama ini hadis yang menjadi permulaan dari 40 kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Ini berkaitan tentang niat. Jadi pas kalau disambung dengan pemateri yang pertama tadi ya, jadi pas karena tadi ada pertanyaan seputar niat nggih. Ya, itu barangkali nanti bisa terjawab dengan membaca hadis ini. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya hadis yang ya, muttafaqun alaih, sangat kuat sekali, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa beliau pernah mendengar langsung dari Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, sesungguhnya keabsahan suatu amal itu adalah dengan niat. Ya, memang benar sekali sebagaimana yang materi tadi. Jadi memang harus ada niatnya. Karena di sini sudah ditegaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa keabsahan suatu amal ya tentunya mencakup juga ibadah puasa. Karena amal di sini adalah bukan sembarang amal, tapi amal-amal yang ada unsur taqarrub atau ada unsur menjalankan perintah Allah, maka itu harus ada niatnya. Sehingga di sini ditegaskan bahwa keabsahan suatu amal itu adalah dengan niat, harus ada niatnya. Wa innamalikum limri'in ma nawa, dan sesungguhnya yang akan didapatkan atau yang diperoleh manfaat yang kembali kepada masing-masing pelaku suatu amal adalah apa yang menjadi niatnya. Jadi likulli imri'in ma nawa, yang akan kembali pada dirinya balasan yang akan dia terima ya sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Dan ini bahasanya adalah likulli imri'in, masing-masing. Sehingga dalam berpuasa pun tidak bisa niatnya diwakilkan, tidak bisa. Jadi masing-masing individu harus niat untuk amalnya masing-masing. Baik puasa, baik sholat, baik wudhu, ini semuanya harus diniati. Dan yang berniat tidak bisa diwakilkan, harus masing-masing meniatkan di dalam hatinya masing-masing. Walaupun nanti ada pengecualian beberapa ibadah yang bisa diwakilkan niatnya ada nanti. Cuman secara garis besarnya sembayangnya titip. Iya, nggak bisa sembayangnya titip, niatnya dicukupna imam sing niat misalkan, ya itu nggak bisa.
Sehingga di sini dipertegas oleh Kanjeng Nabi, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kanjeng Nabi langsung mencontohkan dalam amal berupa hijrah. Ya, ini hanya salah satu contoh saja, bukan berarti masalah niat ini hanya untuk permasalahan hijrah saja, bukan. Kalau dalam hadisnya memang Kanjeng Nabi mencontohkan dalam permasalahan hijrah. Jadi barang siapa yang hijrahnya ini niatnya, tujuannya untuk Allah, maksudnya karena menjalankan perintah Allah atau demi ridho Allah dan demi Rasulullah, ya maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya, maka dia akan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya ternyata niatnya, tujuannya adalah untuk dunia, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, bukan untuk menjalankan perintah Allah, bukan untuk mencari ridho Allah. Iya, jadi untuk duniawi memang macam-macam, sebagaimana untuk ya komersial atau finansial, atau untuk tadi untuk mencari nama misalkan ya, itu untuk dunia memang macam-macam ya. Ya nanti di sini juga ada awi mroatin yungkihuha ya, ditegaskan di sini, atau demi wanita ya, demi wanita yang akan dia nikahi, ternyata ibadahnya niatnya untuk itu, maka Kanjeng Nabi menegaskan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya maka hijrahnya yang akan dia dapatkan dari amal hijrahnya itu bukan ridho Allah, bukan ridho Kanjeng Rasul, tapi ya yang akan dia dapatkan ya apa yang menjadi tujuan niatnya. Itu pun kalau berhasil. Kalau ternyata gagal yang zong kabeh ya. Jadi angger bujang, misalkan dalam ibadahnya ada niat untuk wadon, siji wis ora oleh pahala, ora oleh ganjaran, urung tentu juga oleh wadon. Jadi rugi ya. Kan begitu. Pasar Korean siapa Mas Bagus Faisal? Oh. Jadi rugi ya. Jadi mending kita niatkan, luruskan niat, tasdidun niat ya, ketika akan berangkat kita tasdidun niat dalam hati, saya akan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ternyata di tengah perjalanan kita ternyata mendapatkan keuntungan finansial, atau kita mendapatkan kenalan atau apa, itu ya berarti bonus begitu. Tapi dari awal harus diniati untuk Allah dan untuk Rasulullah itu. Nah, itu untuk makna kurang lebih dari hadis ini ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan ya. Cuman kalau waktunya masih ada lagi ya masih. Oh iya. Kalau masih ada ya perkenankan saya untuk membaca syarahnya begitu ya. Jadi tadi untuk matannya, kesimpulannya bahwa semua amal ya, maksudnya semua amal ini amal yang ada unsur menjalankan perintah Allah ini harus diniati. Kalau tidak diniati ya ora kanggo. Kemudian yang akan dia dapatkan dari amal tersebut ya sesuai dengan apa yang dia niati. Nah, intinya begitu. Kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah, dia mendapatkan ridho dari Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya sebaliknya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya begitu. Sehingga di sini kalau kita baca syarahnya,
Dalal hadisu ala anna niyata mi'yaru tasfihil a'mal. Jadi hadis di atas ini menunjukkan bahwa niat memang menjadi standar tolak ukur untuk keabsahan amal. Jadi standarnya niat. Maka fahaisu sholahatin niyatu sholahal amalu. Maka ketika niatnya ini baik, benar, ya maka amalnya juga benar. Sebaliknya wahaisu fasadal amalu, maka ketika niatnya itu rusak, ya amalnya juga ikut rusak. Sehingga wa idza wujidal amalu wa qaranatuhun niyyah falahu salah satu ahwalin. Nah, ini tadi sudah jelas bahwa amal ini harus diniati, dan ketika niatnya itu benar maka amalnya benar, amalnya sah. Ketika niatnya salah atau tidak diniati sama sekali maka amalnya juga rusak atau salah atau tidak sah. Nah, Kiai Syarih menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika suatu amal ibadah ini sudah dibarengi dengan niat yang betul, maka di sini ada 3 keadaan. Jadi kita pembahasannya akan meningkat lagi. Artinya ketika sudah amal ibadah itu sudah dibarengi dengan niat yang benar, niat yang baik, niat karena Allah Ta'ala, maka itu pun terbagi menjadi 3. Menjadi 3 macam. Kalau yang tidak ada niatnya wis nggak usah bahas lagi, wis jelas. Kalau nggak ada niatnya atau niatnya salah, ya sudah nggak perlu dibahas lagi. Itu sudah amalnya sudah jelas rusak, begitu ya. Nah, ini Kiai Syarih ingin menjelaskan ya lebih tinggi lagi. Ketika suatu amal sudah dibarengi dengan niat dan niatnya juga sudah benar karena Allah, karena Rasulullah, maka di sini ada 3 keadaan. Al-awwalu ayyab ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadiyah ibadatul abid. Yang pertama, ada kalanya seseorang mengerjakan amal. Ya, amal ini global ya, bisa puasa juga bisa, sholat bisa. Pokoknya ketika ada seseorang melaksanakan suatu amal ibadah kemudian ayyab ala dzalika khaufan minallah, yang mana yang membangkitkan dalam pengamalannya adalah karena takut kepada Allah. Maksudnya takut atas siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wahadihi ibadatul abid. Maka inilah ibadahnya seorang hamba. Ya, ibadahnya seorang budak secara gampangannya. Jadi itu kriteria yang pertama, ini ada kalanya orang beramal dan sudah dibarengi dengan niat yang betul, yaitu niat karena Allah, tapi lebih dominan unsur ketakutannya, takut terhadap siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Melu ansoran. Niatnya ya sing benar tadi sebagaimana hadisnya ya, lillahi wa rasulihi. Jadi dia niatnya untuk memperjuangkan agama Allah dan untuk memperjuangkan agamanya Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang untuk mendapatkan niat yang betul dan yang pas itu memang harus didasari dengan ilmu ya. Jadi walaupun sudah bergabung dengan Ansor atau Banser, ini jangan terus kemudian hanya aktif di kegiatannya saja, maksudnya kegiatan-kegiatan kumpul-kumpulnya saja, tapi ngajinya juga harus terus ditingkatkan. Karena untuk meluruskan niat, karena niat supaya lurus ini harus didasari dengan ilmu. Kalau ngerti nek ansoran ke cuman geruduk, ya niatnya akhirnya kayak wedok. Ya memang termasuk pengkaderan dan lain sebagainya. Itu ya harus didasari dengan ilmu ya. Jadi maka tadi sampai mana ya? Oh iya, gue mau ya al-awwalu. Jadi
macam keadaan yang pertama ketika suatu amal sudah dibarengi dengan niat yang betul ya. Macam yang pertama adalah yang dominan ketika ada unsurnya adalah unsur ketakutan atas siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua, asani ayab ala dzalika li talabil jannati wasawabi wa hadhihi ibadatut tujari. Macam yang kedua, ini orang yang beribadah, beramal dan dibarengi dengan niat, tapi yang dominan adalah untuk mencari surga atau mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh para ulama sebagai ibadatut tujar. Ini adalah ibadahnya ibadah kayak wong dagang. Wong dagang kan ya orientasinya kan batik ya. Nah, seorang hamba yang beramal dan dibarengi dengan niat yang betul, akan tetapi unsur yang dominan pembangkit motivasinya adalah karena mencari surga, mencari pahala, maka ini dikatakan seperti ibadatut tujar, kayak ibadahnya pedagang. Jadi musim pertama kayak ibadahnya budak, hari budak kan wedi karo tuane, hari orang ngelakoni ngomong disabet, ngomong dipecut, kan budak kan begitu. Hari pedagang kan dheweke gelem ngalor ngidul, gelem susah, tujuannya mendapatkan keuntungan, bati. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga adalah asalisu ayab ala dzalika hayaan minallahi taala. Yang ketiga adalah beramal, beribadah dibarengi dengan niat, tapi yang menjadi pembangkit atau motivasi dirinya adalah hayaan minallahi taala, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Isin aku ki wis dimen nikmat karo Gusti Allah, aku wis diwelasi karo Gusti Allah, masa aku ora ibadah? Isin. Wa ta'diyatan li haqqil ubudiyati, dan juga sebagai bentuk untuk memenuhi hak Allah sebagai sang pencipta dan kewajiban kita sebagai ciptaannya. Dia sadar betul bahwa dia menjalankan ibadah ini karena untuk memenuhi saya seorang hamba, untuk memenuhi hak seorang Allah sebagai pencipta, pemberi nikmat, maka saya selayaknya harus ibadah, harus sholat, harus puasa. Dan yang ketiga, wa ta'diyatan li syukri, sebagai bentuk rasa syukur. Nah, jadi yang motivasi yang ada itu bukan karena sebagaimana yang pertama takut neraka, atau motivasi dari yang kedua mengharapkan surga, tapi bukan itu. Tapi semata-mata karena merasa malu kepada Allah, merasa sadar atas hak Allah sebagai pencipta kita, sebagai ciptaannya, semestinya harus beribadah menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat yang tidak terhitung ini. Di samping itu, wa yara nafsahu ma'adalika muqassiran, dengan kesadaran yang demikian dibarengi dengan kesadaran bahwa saya dalam beribadah ini dia merasa masih muqassiran, masih banyak kekurangan, masih belum sepenuhnya memenuhi hak-hak seorang kewajiban-kewajiban seorang hamba. Wa yakunu ma'adalika qalbuhu khaifan, dan dibarengi juga hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ini saya sudah memenuhi hak Allah apa tidak? Saya sudah layak untuk diterima atau tidak? Li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'adalika amla, karena dia tidak tahu apakah diterima ibadahnya atau tidak. Nah, inilah wahadihi ibadatul ahyar, inilah ibadahnya orang-orang pilihan atau manusia-manusia pilihan. Wa ilaiha asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu Aisyah radhiyallahu taala anha hina qama minal laili hatta tawarramat qadamahu. Keadaan semacam ini yaitu keadaan beribadah yang dibarengi dengan niat, kemudian motivasi yang muncul dari ibadah tersebut adalah rasa
malu kepada Allah, memenuhi hak seorang hamba, kemudian juga sebagai wujud rasa syukur, ini sudah dipraktekkan oleh Gusti Kanjeng Rasul sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah. Suatu ketika Dewi Aisyah melihat Gusti Kanjeng Rasul sholat malam sampai-sampai telapak kakinya ini terlihat abuh karena saking suwene ngadeg. Bengkak. Iya, bengkak. Terlihat bengkak. Dewi Aisyah akhirnya tanglet datang Gusti Kanjeng Rasul, "Ya Rasulullah, tatakallafa hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Wahai Gusti Kanjeng Rasul, engkau telah menyusahkan dirimu. Bukankah ini berlebihan cara gampangannya? Bukankah ini terlalu berlebihan? Kau menyusahkan dirimu. Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu, dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Akhirnya dijawab oleh Gusti Kanjeng Rasul, qala afala akunu abdan syakuro. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi Gusti Kanjeng Rasul ibadahnya bukan karena takut neraka, bukan karena ngarep-ngarep surga, tapi yang dominan dalam ibadahnya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ini adalah bentuk rasa syukur dari Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ibadah macam yang ketiga, inilah ibadahnya manusia-manusia pilihan. Sehingga di sini fa'in kila ketika ditanyakan, ada pertanyaan hal afdalu al ibadatu ma'al khaufi au ma'ar raja'i. Untuk tiga macam keadaan tadi yang jelas yang paling utama keadaan yang ketiga. Ya, kalau yang pertama ibadatul abid yang dominannya adalah rasa takut kepada siksaan Allah. Yang kedua adalah ibadatul tujar yang dominan adalah harapan mendapatkan surga Allah. Untuk yang ketiga adalah bukan kedua-duanya, yaitu karena semata-mata karena malu kepada Allah, karena sebagai wujud memenuhi hak-hak Allah atas dirinya sebagai ciptaannya, di samping itu menjadi wujud syukur atas segala nikmat Allah, sementara hatinya tetap merasa penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhawatiran. Itulah ibadah-ibadah orang-orang pilihan. Sudah jelas dari ketiga macam di atas yang paling utama adalah ibadah yang nomor tiga, yang sebagaimana dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ditanyakan manakah yang lebih utama antara yang pertama dan yang kedua, ya barangkali kita untuk mencapai derajat ibadah yang ketiga mungkin terlalu tinggi, walaupun kita harus tetap belajar untuk mencapai derajat yang ketiga. Tapi mending di antara yang pertama dan yang kedua, antara motivasi karena takut neraka atau motivasi karena mengharapkan surga. Maka di sini dijawab qila qala al-Ghazali rahimallahu taala al-ibadatu ma'ar rajai afdalu li'anna ar-rajaa yurisul mahabbata wal khaufa yurisul qunuta. Kalau menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, kalau kita belum bisa ya mencapai derajat ibadah yang ketiga yang tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan ganjaran, tidak takut neraka, semata-mata sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan bentuk pemenuhan hak Allah sebagai Sang Pencipta, maka ya mending ibadah sing motivasi dominane kue karena mengharapkan ganjaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ibadah kemudian didasari, dimotivasi dengan roja, unsur harapan kepada Allah, maka yurisul mahabbah, maka itu bisa mewariskan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau walau khaufa yurisul kunuta, tapi kalau yang dominan adalah karena takut siksa Allah, yang dominan hanya ketegasannya Allah, maka bisa mewariskan rasa putus asa.
Wa hadhil aqsamu salah satu fi haqqil mukhlisin, dan ketiga macam ibadah di atas itu masuk dalam kategori orang-orang yang ikhlas. Jadi angger sing ora ikhlas ta wis ora dibahas ning kene wis, sing mau cara ibadah ke niate salah atau laka niate kowe ora dibahas. Nah, ini kalau sudah ada niatnya dan niatnya sudah betul, maka manusia dalam beribadah tergolong menjadi 3 macam. Nah, 3 macam ini semuanya tergolong dalam orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, yaitu yang satu motivasinya karena mengharapkan pahala. Yang pertama motivasinya karena takut siksaan Allah, yang kedua motivasinya karena mengharapkan pahala, yang ketiga bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena takut siksa, tapi semata-mata sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, karena merasa malu kepada Allah, karena memenuhi hak Allah sebagai sang pencipta, dirinya sebagai seorang hamba, bersamaan dengan dirinya tetap merasa penuh dengan kekurangan dan kekhawatiran diterima atau tidak ibadahnya. Dan ketiga-tiganya ini semuanya masuk dalam kategori orang-orang yang ikhlas. Cuman yang paling utama tentu yang nomor 3, karena sesuai dengan yang dicontohkan oleh Gusti Kanjeng Rasul sebagaimana hadisnya Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Untuk yang pertama dan yang kedua lebih utama mana? Menurut Imam Al-Ghazali ini lebih utama yang kedua. Yang mana di situ motivasi utamanya adalah karena mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan semacam ini akan mewariskan rasa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan motivasi didasari karena takut kepada Allah, ini bisa mewariskan rasa putus asa. Mungkin gue hari dicampur-campur. Kengko nggih ahline arep pembahasannya hari dicampur-campur keprimen. Niat karena Allah terus ditambahi karena dunia. Kengko ngene malah sebagian besar ulama tidak mengesahkan. Kecuali begini, misalkan dia niat ansoran karena Allah Ta'ala, niat ansoran pertama, tapi untuk keaktifannya karena ada cewek, nah itu beda. Untuk keaktifannya aslul ibadahnya dia dapat, nah tapi untuk keaktifannya dia nggak dapat. Di sini ada yang memilah begitu, ada ulama yang tegas ora bisa arin campur-campur ya ora kanggo. Tapi di sini ada yang memilah, kalau aslul ibadahnya niatnya lillahi ta'ala dia dapat, tapi untuk ziyadah-ziyadahnya karena itu dia nggak dapat. Jadi misalkan sholat khusyuk, sholat niatnya karena Allah, tapi dheweke khusyuknya karena anak mertuane. Sholatnya dia tetap dapat pahala, tapi fadilah khusyuknya itu dia nggak dapat karena iya mungkin begitu. Berarti kalau pertanyaan tadi mungkin ya begitu. Jadi ansoran niatnya lillahi ta'ala dia dapat, tapi aktifnya karena amrun kharij atau karena duniawi ya, itu dia nggak dapat. Kayaknya sudah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.